Ya, ini ya. An astronomical telescope produces 40 times magnification when used without accommodation. The focal length of the objective lens is 160. If the final image is intended to be formed on a screen 20 cm behind the eyepiece, then the difference in length of the telescope is, kalau mau ngitung difference in length, sebenarnya kamu tuh tinggal ngitung delta SOE, ya selisih dari SOE-nya. Nah, gimana caranya? Pertama, di sini dia menghasilkan 40 times magnification when used without accommodation. Kalau without accommodation, magnification itu rumusnya FO dibagi sama FE. Jadi 40 equals to FO over FE. FI, sorry. Jadi FO-nya sama dengan 40 dikali FE. Terus katanya focal length of the objective lens-nya 160. Berarti ini 160 sama dengan 40 dikali FE. FE-nya 4 cm ya. Nah, terus if the final image is intended to be formed on a screen. Nah, guys, ini berarti yang without accommodation itu yang kondisi awal, kondisi mula-mula. Kalau without accommodation, SOE itu sama dengan FE. Ya, SOI sama dengan FI. Jadi berarti SOI mula-mulanya, apa ya? Apalah. Mula-mulanya adalah 4 cm. Sama seperti FI di sini. Sekarang baru kita hitung SOI buat kalau image-nya akan terbentuk di layar yang terletak 20 cm di belakang eyepiece. Berarti kondisi yang kedua, kalian harus pakai rumus ini. 1 per SOE ditambah 1 per SIE sama dengan 1 per FE. Terus 1 per SOE, ini kan image-nya terjadi di layar. Kalau image terjadi di layar, artinya image-nya adalah real, bayangan nyata. Kalau bayangan nyata, berarti SIE-nya positif. Positif berapa? Ya positif 20. Kan dimintanya jaraknya 20. Ya, jadi ini ditambah 1 per 20. Sama dengan FE-nya adalah 4 cm dari sini. Jadi 1 per SOE itu sama dengan 1 per 4 dikurang 1 per 20. Berapakah ini? Ini adalah 5 dikurang 1 per 20. Berarti SOE-nya sama dengan 20 per 4. Atau 5 cm. Jadi berapa difference in length-nya? Berarti kamu ngitung delta SOE. Delta SOE-nya adalah yang barunya 5 dikurang 4. Yang mula-mulanya. Berarti difference-nya adalah 1 cm. Gitu. Jadi jawabannya 1 saja. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak, baik. Ibu setelah dipikir-pikir Bu, saya kemarin Hai. pas ngerjain ulangan teh nggak bisanya yang loop. Atau itu mah ada di PG. Iya, jadi saya banyak yang nggak bisa di PG. Justin mah tadi katanya mintanya yang short answer. Ya, karena saya bingung mau ngomong apa tadi, jadi saya ngikut aja. Aduh, Justin. Ya kan dipikirin dulu tuh, Bu. Saya harus nginget dulu soalnya apa Begitu aja. ya. Baiklah. Baiklah, Justin. Yang lain ada yang mau request nggak selain Justin? Mau dibahas yang soal yang tertentu tidak? Kalau enggak berarti Boleh saya sih, Bu, akan yang loop ya. Saya agak lupa-lupa. Okay. Long time ago ya in Bethlehem ya, Cek. Yes.
Bentar, saya lihat dulu ininya. Eyeglasses, bukan. Ini udah ya. Ini saya ganti ya layarnya ya. Udah. Kalau mau capture dulu deh. Oke, udah ya. Ya, ini soalnya. A hyperopia person must use a pair of 2 diopter eyeglasses to read at a normal distance. The person is observing an object with a magnifying glass without wearing his eyeglasses. The observation is done without accommodation and 4 times magnification is produced. The distance of the object from the magnifying glass. Berarti ini kamu harus ngitung dulu pipi dari si orangnya. Karena dia menggunakan magnifying glass atau loop-nya itu tanpa kacamata. Ya. Dari mana? Dari sini. Kan dia harus pakai kacamata 2 diopter kalau mau baca dengan normal. Ingat-ingat, kalau dia hyperopia, berarti SO-nya itu harus 25 cm. Terus di sini power of lens dari si eyeglasses-nya itu adalah 2 diopter. Jadi ini data buat eyeglasses ya. Nah, sekarang kita hitung dulu dari sini. Berarti kalau misalnya powernya adalah 2 diopter, kamu hitung dulu focal length dari si eyeglasses-nya. Berarti F sama dengan 100 dibagi sama power. Powernya 2. Jadi F-nya 50 cm. Baru kalian masuk ke persamaan ini. 1 per SO tambah 1 per SI sama dengan 1 per F. Ini SO-nya tadi harus 25 ya. Ditambah 1 per SI sama dengan 1 per 50. Maka 1 per SI-nya sama dengan 1 per 50 dikurang 1 per 25. Samain penyebut, maka kalian dapat ini. Jadi SI-nya adalah 50. Minus ya, sorry. Saya ini kebalik ya. Ini 1 kurang 2. Jadi ininya minus. Nah, terus diingat-ingat, kalau dia hyperopia, berarti SI-nya itu sama dengan min PP. SI-nya kan min 50. Min 50 sama dengan min PP. Berarti PP-nya 50 cm. Gitu. Nah, terus di sini dikasih tahu, if the observation is done without accommodation, 4 times magnification is produced. Kalau dia without accommodation, sekarang kita masuk ke magnifying glass ya. Ini yang eyeglasses-nya udah selesai. Sekarang kita masuk ke magnifying glass-nya. Magnifying glass. Kalau without accommodation, M itu adalah PP per F aja. PP-nya orang itu adalah 50 per F. M-nya 4 ya di sini ya. 4 sama dengan 50 per F. Berarti F-nya adalah 50 dibagi 4, 12,5 cm. Ditanya distance of the object from the magnifying glass. Berarti kamu disuruh ngitung SO untuk magnifying glass. Di sini berarti 1 per SO ditambah 1 per SI sama dengan 1 per FE. 1 per F aja, sorry. Nah, yang ditanyakan distance of the object. Berarti yang ditanya SO-nya. Jadi 1 per SO. Ingat, ini without accommodation. Terus orangnya kan hyperopia. Kalau hyperopia berarti dia titik jauhnya normal. Ya, titik dekatnya yang tidak normal. Terus kalau without accommodation, SI-nya di sini
Bentar, saya tulis di sini ya, magnifying glass without accommodation. Kalau without accommodation, berarti SI-nya itu sama dengan min PR. Nah, jadi karena dia titik jauhnya normal, berarti PR-nya infinity. Jadi di sini dikurang 1 per infinity. Sama dengan 1 per 12,5. Gitu. 1 per infinity ini adalah 0. Jadi 1 per SO sama dengan 1 per 12,5. Berapa SO-nya? 12,5 ya. Udah, ini jawabannya. Saya ada bingung, Bu, kenapa SI-nya TPR? Kan without accommodation. Baca di sini di soalnya ada observation-nya without accommodation. Jadi buat magnifying glass SI-nya min PR. Kalau buat di kacamata, SI-nya harus min PP, karena kacamatanya untuk memperbaiki penglihatan dia. Dia kan titik dekatnya tidak normal. Hyperopia itu kan berarti dia rabun dekat. Gitu. Gimana? Makanya ini harus terpisah dihitungnya antara kacamata sama magnifying glass. Gimana, Justin? Oke, boleh. Capture dulu ya. Siap, udah saya capture. Oke. Yang lain ada yang, Justin gimana? Ada yang masih mau ditanyain nggak? Atau yang lain? Sebenarnya ada Selain banyak sih Justin? soal loop yang saya nggak bisa. Ya, nanti dilihat satu-satu. Yang lain selain Justin ada yang mau ditanyain? Yang Enggak soal sih. ini dulu. Yang soal ini Enggak, aja dulu. soal ini mah enggak, Bu. Oke. Justin udah ya soal ini ya? Saya ganti soal lain ya. Oke. Ya, ini yang itu tukang sayur berisik lagi teriak-teriak di luar. Oke, ini yang berikutnya, masih soal loop. Magnifying glass produces 8-time magnification when used with maximum accommodation. The power of the magnifying glass lens is 10 diopter, the near point of the observer. Berarti kalian dikasih tahu apa aja? Power of lens-nya itu adalah 10 diopter. Terus magnifying glass produce magnification 8 times when used with maximum accommodation. Berarti ini M8 for maximum accommodation. Nah, dari data ini, kalian berarti bisa ngitung dulu focal length dari si magnifying glass-nya. P equals to 100 over F. F equals to 100 dibagi 10 ya, dibagi P. Ini tukeran. Jadi, focal length-nya 10 cm. Kalau udah, tinggal sekarang masuk ke persamaan perbesaran. Kalau dia maximum accommodation, rumusnya kan ini M sama dengan PP per F plus 1. M-nya berapa? 8 ya. Sama dengan PP per 10, F-nya tambah 1. Satunya pindah dulu ke sana. Berarti kamu dapat 7 sama dengan PP per 10. Maka PP-nya 70 cm ya. Gitu. Dah. Yang ini gini doang. Ada yang mau nanya? Tidak ada ya? Yang mau capture silahkan. Saya akan pindah ke soal selanjutnya.
Udah ya, udah di capture ya. Saya ganti. Nah, ini soal berikutnya. A presbyopia person has the near point of 50 cm, far point-nya 200. The person is using a magnifying glass without wearing eyeglasses. The power of the magnifying glass lens is 10 diopter. Maximum magnification. Ini berarti kalian punya data apa aja? Power-nya 10 diopter. Terus near point itu berarti PP-nya 50. Far point itu PR 200. Terus yang ditanya adalah maximum magnification. Kalau maximum magnification berarti magnification with maximum accommodation, ya. Jadi sekarang kita hitung dulu focal length dari si magnifying glass-nya. Pakai rumus yang tadi, P sama dengan 100 over F, berarti focal length sama dengan 100 per P. Jadi ini 100 dibagi powernya 10. Focal length-nya 10 cm. Baru sekarang kamu hitung maximum magnification. M itu adalah PP per F plus 1. PP-nya 50, F-nya 10, tambah 1. Jadi jawabannya 6. Udah. PowerPoint-nya gimana ya? Nggak kepake di sini. Itu. Ada yang mau tanya? Nggak. Nah, oke. Saya ganti lagi. Mau capture dulu. Saya ganti soal Bentar, saya ya. mau capture dulu. Esok aja. Sementara saya ganti soal kan kamu masih bisa lihat kan? Oh. Udah ya, Tin? Yo. Nih. The power of magnifying glass is 10 diopter lagi. Person is using the magnifying glass to observe an object with maximum accommodation. The magnification of the observation is 6 times. What power of eyeglasses lens must the person use to read at normal distance? Berarti sekarang kamu tugasnya ngitung dulu PP orangnya berapa. Ya, kamu punya data power. Ini kita pisahin lagi perhitungannya. Ini buat, bentar. Ini berarti buat magnifying glass. Nanti baru berikutnya kita ngitung buat yang eyeglasses. Magnifying glass, powernya 10 diopter. Berarti sekarang kita bisa ngitung dulu. Focal length-nya sama dengan 100 per P. 100 per 10. 10 cm. Terus, dia observation with maximum accommodation. Menghasilkan magnification-nya 6. Berarti M sama dengan PP per F plus 1 ya, kalau maximum accommodation. M-nya 6 sama dengan PP-nya nggak tahu. F-nya 10 ditambah 1. Jadi 5 sama dengan PP per 10. Maka PP-nya 50 cm. Gini. Sekarang baru masuk ke eyeglasses. Berarti sekarang kamu mau cari power of lens dari eyeglasses-nya, harus ngitung dulu focal length dari si eyeglasses itu. Pakai ini. 1 per SO tambah 1 per SI sama dengan 1 per F. Kalau mau normal distance berarti SO-nya harus 25. Read at normal distance itu SO-nya 25. Terus ini karena dia PP-nya yang nggak normal, terus dia kan ini buat baca kan kacamatanya. Berarti SI-nya harus sama dengan min PP. Jadi di sini min 1 per 50. Sama dengan 1 per F. Samakan penyebut. 2 min 1 per 50. Sama dengan 1 per F. Berarti F-nya 50 cm. Baru ngitung power. Power itu sama dengan
100 per F. 100 per 50 ya. Jadi 2 diopter. Ini power of eyeglassesnya. Segitu. Ada yang mau ditanyain? Enggak. Justin mau capture? Silahkan kalau mau capture saya. Sip lah, saya capture. Udah ya, Tin? Udah. Perasaan muridnya jadi cuma 2, Justin sama DC. Lumayan kan? Iya, yang lainnya quiet, ya udahlah. Ya, mendingan daripada senyap. An object is placed 5 cm in front of a magnifying glass. The near point of the observer 35 cm. Suruh ngitung maximum magnification of the observation. Jadi berarti kalian punya data SO-nya 5. Near point berarti PP-nya 35. H. Ditanya maximum magnification. Ada yang tahu nggak ini ngitungnya gimana? Kalau maximum magnification itu, kalian bisa hitung pakai rumus ini. Selesai. Oh, ada yang kayak gitu. Oh, ini soal yang saya salah, Bu. Kalau mau cara yang panjang, ya bisa aja. Berarti kamu kudu ngitung dulu siapa yang keluar. Enggak, itu message. Kalau mau cara yang panjang, ya bisa aja. Kamu tinggal ngitung dulu aja. Emang kalau misalnya aslinya kayak cara panjang, gimana kalau aslinya cara panjang? Ya, kalau yang cara panjang, tinggal gini. Ini kan, jadi kamu berarti ngitung F-nya dulu. Kalau dia maximum magnification, berarti dia maximum accommodation. Kalau maximum accommodation, pakai rumus ini ya. Nah, buat maximum accommodation, SI-nya itu harus sama dengan min PP. SO-nya 5 kan, jadi 1 per 5 min 1 per 35. Sama dengan 1 per F. Gitu. SI-nya kan ini nih, sama dengan min PP ini. Samain penyebut, 7 min 1 per 35 sama dengan 1 per F. Jadi kamu dapat F-nya berapa? 35 per 6 ya? Dah, terus kamu ke rumus ini. M buat maximum magnification kan PP per F plus 1. PP-nya 35 per 35 per 6 plus 1. Nah, ini kan pembagian pecahan, jadi kamu kali sama kebalikannya ya. Jadi 35 dikali 6 per 35 plus 1 gitu. Ini coret. Jadi 6 plus 1 berapa? 7 ya? Udah. Sama kan jawabannya? Dah, ini soal terakhir yang loop. Oke. Kayaknya yang alat optik kita tinggal aja. Sebenarnya soal-soalnya saya ambil dari soal-soal latihan juga. Kalau misalnya kamu ngerjain bener-bener ngerjain sendiri mah harusnya mah bisa sebenarnya ya. Kalau misalnya nggak ngerti kan lagi waktu kemarin ini udah dikasih kesempatan kalau mau nanya. Tapi yang minta pelajaran tambahan cuma 1. Jadi saya jelasin aja langsung waktu itu ke anaknya di line. Gitu. Sudah. Dan memang anaknya nilainya lumayan bagus sih. Gak usah saya sebutin namanya lah ya. Oke, ini udah di capture. Mau saya tutup layarnya. Bentar.
Sip. Dah. Tuh, coba gimana ini anaknya Bapak apa? Dewa teh papahnya apa ya? Lupa saya. Regional manager atau apa ya? Atau director? Putus nyambung ya? Oh, GM Telkom. Oh. Anak GM Telkom aja internetnya masih putus nyambung ya. Oke, guys, saya mau nge-review momentum gini. Hari Senin minggu depan. Oh, trafficnya lagi tinggi ya, Wak. Baiklah. Hari Senin minggu depan, kita akan ulangan momentum. Wah, ngebahas game. Ya udah, jadi sekali lagi ya, hari Senin minggu depan kita akan ulangan momentum. Waktu itu kan harusnya kalian begitu masuk sekolah lagi langsung ulangan kan, terus ternyata nggak jadi masuk sekolahnya, malah diperpanjang, suruh di rumah. Makanya saya mau ngulang dulu sekarang yang topik momentum. Jadi kita punya 2 kali pertemuan buat nge-review momentum ya, hari ini sama hari Jumat nanti. Belum ulangan, Henry. Yang udah ulangan mah usaha energi. Oke. Saya share dulu screen-nya. Ya, ini momentum. Momentum itu adalah ukuran seberapa sulit untuk mengubah kondisi gerak sebuah benda. Jadi berarti bisa, kalau benda yang diem itu perubahannya cuma satu. Dari diem jadi gerak gitu ya. Nah, tapi kalau benda yang bergerak perubahannya bisa macam-macam. Bisa jadi makin pelan, bisa makin cepat, bisa dia berbalik arah. Oke, itu perubahannya. Nah, semua perubahan itu butuh bisa kita nyatakan dengan momentum. Makin susah, semakin sulit kita mengubah kondisi gerak sebuah benda, berarti momentum bendanya makin gede. Momentum itu cuma bergantung sama 2, massa dan kecepatan. Ini ya, cuma 2 ini, massa dan kecepatan. Momentum adalah besaran vektor, teman-teman. Jadi, dia harus memperhitungkan arah. Ya. Nah, jadi kalau kita masukkan ke persamaan, momentum itu adalah massa dikali kecepatan. Mass dikali velocity. Oke. Kalau pakai simbol, jadi gini rumusnya. P kecil sama dengan M dikali V. P kecil itu momentum, M-nya mass, ini velocity. Itu ya. Artinya apa? Kalau misalnya Devon, sama siapa yang rada gede badannya di kelas? Dewa. Dewa aja ya. Pikiran kita. Oke, Dewa sama Devon. Lari dengan kecepatan yang sama. Siapa yang momentumnya lebih gede? Dewa kan? Karena dia mass-nya lebih gede. Artinya apa? Kalau kamu mau berusaha menghentikan Dewa lari, lebih susah dari menghentikan Devon lari gitu. Atau si Dewa sendiri mau berhenti, mau ngerem larinya, lebih susah dibandingkan Devon yang ngerem larinya. Gitu ya. Terus sekarang kalau ada 2 mobil Avanza, mass-nya sama kan, 2 mobil ini. Ceritanya 2 mobil ini mass-nya sama persis.
penumpang isi di dalamnya juga sama persis. Jadi total mass dari kedua mobil ini sama. Tapi mobil Avanza yang ke-1 larinya dengan kecepatan 100 km per jam. Mobil Avanza yang kedua larinya cuma 60 km per jam. Berarti yang 100 km per jam itu punya momentum lebih besar. Lebih susah untuk diberhentikan dibandingkan yang 60 km per jam. Gitu. Ya. Nah, satuan dari momentum itu mengikuti dari persamaan, mengikuti rumus. Rumusnya momentum itu kan massa dikali kecepatan. Satuan massa adalah kilogram. Satuan kecepatan adalah meter per second. Jadi satuan momentum itu kalau kamu tulis sebagai sebuah kesatuan itu adalah kilogram meter per second. Nah, kilogram meter per second ini juga sama dengan Newton dikali second. Jadi momentum punya dua jenis satuan, bisa ini, bisa ini. Ya. Oke, ini tadi udah disebutkan, momentum adalah vektor, jadi dia punya arah dan besar, punya besar dan arah. By the way, saya salah nulis jadwal. Saya tulis di jadwal cuma sampai 13.30 ya. Harusnya sejam setengah kan fisika kan? Jadi sampai jam 2 ya. Mudah-mudahan kalian nggak tidur. Nah, arah dari momentum itu sama dengan arah dari kecepatan. Jadi kalau sebuah benda bergerak ke kiri, berarti momentumnya juga ke kiri. Sebuah benda bergerak ke utara, berarti momentumnya juga ke utara. Gitu ya. Kemudian, kalau misalnya untuk mempermudah perhitungan, berarti si arah itu bisa digantikan dengan tanda positif atau negatif. Nah, di momentum, kita biasanya cuman pakai kiri kanan. Oke? Benda yang ke kiri, dianggapnya momentumnya negatif. Benda yang ke kanan, momentumnya positif. Ingat, tanda positif negatif itu hanya menunjukkan arah geraknya. Berarti kalau benda yang momentumnya negatif itu sedang bergerak ke kiri. Benda yang momentumnya positif bergeraknya ke kanan. Gitu ya. Ini nggak usah lah. Ini yang tadi saya jelasin. Ya kalau momentumnya gede, semakin susah sama kita diubah kondisi geraknya. Kalau kamu mau mencoba mendorong gajah dengan mendorong meja di kelas, pasti lebih susah mendorong meja gitu ya. Tidur ini Makabe. Halo, masih pada on kah semua? Iya. Pada capek semua, Bu, tenang. Udah siang sih ya. Oke. Saya pengen makan ya, Bu, ada makanan. Ya sambil makan juga nggak apa-apa, sok aja. Kan di rumah. Kalau di rumah menyantai ya. Gas, ngambil makan dulu. Yuk ilah ngambil makan. As the force X ini. Oke. Jadi kalau kamu mau mengubah momentum sebuah benda, berarti kamu membutuhkan gaya. Contoh, kalau orang main baseball, pitcher ngelempar bola. Bola berarti bergerak mendekati batter. Nah, si batter ini kan berarti harus mukul bolanya supaya dia bisa mengubah arah gerak bola. Jadi untuk mengubah momentum, kamu membutuhkan gaya. Terus, apa hubungannya kalau gitu momentum dengan gaya? Ini nah ini. Kata hukum Newton, yang kedua, hukum kedua Newton, gaya itu sebanding dengan massa dikali percepatan. Percepatan timbul dari perubahan kecepatan.
Jadi di sini gaya sama dengan massa dikali perubahan kecepatan dibagi waktu. Ya. Nah, persamaan ini bisa kita ubah menjadi apa? Menjadi begini. Dikali silang. Gaya dikali waktu sama dengan massa dikali perubahan kecepatan. Saya enggak. Ntar, di sini aja jelasinnya. Nah, teman-teman, F dikali T, iya, kenapa pindah? Ini. F dikali T itu dikasih nama impulse. Dan M dikali delta V di sini, ini adalah change in momentum. Jadi impulse itu sama dengan change in momentum. Change in momentum ditandai dengan perubahan kecepatan. Kalau impulse ditandai dengan adanya gaya yang menyebabkan terjadinya perubahan kecepatan. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada? Belum. Henry, mau nanya nggak? Wah, Henry tidur. Ya, tadi bahas apa aja tadi? Yang saya lewatkan tadi apa aja? Kayaknya baru ini, Tin. Oh, tadi saya ngejelasin ini. Hukum kedua Newton, terus nyambung ke sini. Nanti kamu lihat lagi di videonya aja lah. Ya. Oke, nah, impuls, jadi impuls itu sama perubahan momentum itu bolak-balik. Impuls menyebabkan terjadinya perubahan momentum, kemudian perubahan momentum ini ditandai dengan terjadinya perubahan kecepatan. Terus, jadi ini udah ya tadi ya, impulse itu jadi sama dengan change in momentum, atau impulse itu sama dengan perubahan momentum. Sebenarnya perubahan momentum tidak harus cuma dari perubahan kecepatan. Perubahan massa juga mungkin aja ya. Tapi kalau kita berhubungan dengan satu benda saja, cuma satu benda yang kita lihat, maka perubahan momentum itu terjadinya cuma dari perubahan kecepatan. Gitu. Ya. Kita lihat ini. Di kasus yang pertama, ada bola, kecepatannya 10 meter per second ke kanan. Setelah nabrak dinding, bola yang sama berbalik arah dengan kecepatan 5 meter per second ke kiri. Kemudian, di kasus yang kedua, ada bola yang di sebelah kiri ini dengan bola yang di sebelah kanan, jadi bola di case A sama case B, itu mass-nya sama, ya. Nah, si bola yang di case B, itu dia bergerak ke kanan dengan kecepatan 30 meter per second. Setelah nabrak dinding, dia berbalik arah dengan kecepatan 28 meter per second. Coba, sekarang kalian jawab yang ini. Mana yang memiliki perubahan kecepatan paling besar? Kanan. Dari mana ngitungnya, Cek? 30 tambah 28. Wah, gila. Yang kiri, Wah, yang kiri bukan? mantep. Nih, sekarang kita lihat. Gini ya. Yang ini, tadi saya bilang, kalau kecepatan berarti dia vektor ya. Kalau vektor berarti harus lihat arah, betul? Tadi perjanjiannya kalau ke kiri tandanya apa? Minus. Kalau ke kanan? Plus. Wah. Jadi, di sini kita kalau ngitung delta V, itu kan berarti V yang final dikurang V yang initial.
V finalnya itu di sini minus 5. Kenapa minus? Karena ke kiri. Dan besarnya 5. V yang inisialnya itu adalah 10. Jadi minus 5 dikurang 10. Kenapa yang inisialnya positif? Karena ke kanan. Jadi kamu dapat delta V-nya berapa? Minus 15 meter per second. Ya. Yang ini gimana? Delta V sama dengan tetap VF dikurang VI. VF-nya berapa? Minus 28. VI-nya berapa? 30. Jadi minus 28 dikurang 30. Ini sama dengan minus 58 meter per second. Pertanyaannya, siapa yang lebih gede? Minus 15 atau minus 58? 58, Bu. 8. Yakin? Pan ini yang velocity change Yakin kan? saya. Udah pasti saya tetap ke 58. Wih. Jadi berarti dari dua kasus ini, yang paling gede velocity change-nya itu adalah yang case B. Kamu jangan lihat tandanya. Biasanya minus 15 sama minus 58 itu kan minus 58 yang lebih kecil. Tapi di sini tanda negatifnya itu kan cuma menunjukkan arahnya. Bahwa dia itu ke kiri gitu, perubahan kecepatannya. Ini juga perubahan kecepatannya ke kiri arahnya. Ya, jadi kalau mau membandingkan, yang dilihat itu angkanya aja. Jadi di sini yang greatest velocity change berarti jawabannya adalah case B. Jadi siapa yang mengalami greatest acceleration? Acceleration itu adalah delta V. Oops. Maaf, salah tulis. Delta V dibagi waktu. Dari dua kasus ini, yang delta V-nya lebih gede adalah yang case B. Berarti greatest acceleration juga jawabannya case B, gitu ya. Greatest momentum change yang mana? Momentum change itu yang rumusnya ini kan, M dikali delta V ya. Mass-nya kan sama. Di case A sama di case B, itu mass of the ball-nya sama. Berarti kalau mass-nya sama, kamu cukup lihat yang delta V-nya lebih gede. Yang delta V lebih gede adalah yang case B. Jadi ini jawabannya case B juga. Siapa yang mengalami greatest impulse? Impulse itu sama dengan change in momentum. Jadi, Semua tuh kalau gitu. iya, semua jawabannya case B. Jadi ini jawabannya case B juga. Gitu ya. Jadi, maksudnya saya ngasih ini tuh apa sih? Saya pengen kalian ngerunut bahwa benda yang mengalami greatest impulse pasti akan mengalami greatest momentum change, pasti dia juga yang mengalami greatest acceleration, dan dia juga yang akan mengalami greatest velocity change. Kenapa? Karena ini urutannya begini mulainya. Dari velocity change dulu menjadi acceleration, dari acceleration nanti jadi momentum change diakibatkan oleh impulse gitu. Ya. Oke. Jadi nanti kalau keluar soal ini di teori harus bisa jawab ya. Iya, Bu. Makasih deh, Cek. Plus poin ya 0,01 ya, Cek. Iya, kan udah kemarin 0,01 lagi, jadi ini 0,02 ya, mantap. Iya dong. Siapa tahu kalau dikumpulin nanti jadi nggak usah remet ya. Iya, gila, Bu. Kapan lagi bisa begitu? Dasar. Oke, ada yang mau nanya nggak? Nggak ada? Dah, saya lanjut. Nah, ini kalau tadi kalian dikasih gambar, sekarang kalian dikasih grafik. Coba kasih tahu saya, siapa yang mengalami greatest velocity change?
dari grafik ini. Yang case A, dia mula-mulanya 5, jadi minus 3. Yang case B, mula-mulanya 3, jadi min 1 ya ini ya. Kiri. Yang ini berarti delta V-nya gimana ngitungnya? Delta V-nya berarti minus 3 dikurang 5 ya. Jadi minus 8. Kalau yang ini delta V-nya minus 1 dikurang 3. Jadi min 4. Berarti yang mengalami greatest velocity change adalah case A. Otomatis greatest acceleration-nya pasti yang case A juga. Greatest momentum change-nya juga berarti bakal case A. Dan greatest impulse-nya juga adalah case A. Gitu ya. Asal di dua kasus ini bendanya mass-nya sama. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Baiklah, kalau tidak ada, saya lanjut. Kalau ticker tape gini kalian bisa bacanya, ngerti nggak? Coba yang nanya dulu. Yang ini, atas sama bawah, yang mana yang lebih cepat majunya? Atas. Betul. Kalau jarak titiknya makin jauh, berarti dia bergeraknya makin cepat ya. Sekarang silahkan jawab kalau gitu. Mana yang velocity change-nya lebih gede? A atau B? B. Tuh. Case B. Tahu dari mana case B? Karena di case B, setelah nabrak dinding, dia berbalik arah dengan kecepatan yang lebih besar dibandingkan yang case A. Jadi kalau kamu mau membandingkan, ini berarti kecepatan awalnya sama nih, lihat. Ini jarak titik ini sama jarak titik di sini sama kan? Jadi kalau misalnya kamu anggap ini mula-mulanya 10, ini juga pasti mula-mulanya 10. Nah, waktu balik arah ke sini, yang ini lebih kecil daripada yang ini angkanya. Jadi kalau misalnya ini kamu anggap 4, ini mungkin 8 gitu ya. Jarak ininya makin jauh, kecepatannya makin besar. Jadi kamu harus ambil angka di sininya lebih gede dibanding yang di sebelah kiri. Karena yang kiri ini jarak antar titiknya makin dekat. Makin dekat berarti makin pelan. Ya. Udah, ini kalian tinggal hitung. Berarti ini min 8 dikurang 10. Yang ini min 4 dikurang 10. Yang ininya min 14 berarti velocity change-nya. Yang ini velocity change-nya min 18. Jadi jawabannya case B semua ini nanti. Ini B, ini juga B. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita ngomongin tentang collision sama rebound. Yang senang main basket harusnya tahu. Rebound itu apa ya? Kalau kamu ngerebut bola dari lawan gitu ya. Terus nyerang balik pada saat lawan kamu lagi recoil, Bu. recoil. Oke. Nah, jadi tumbukan itu ada 3 macam. Yang pertama yang elastic collision. Elastic collision itu berarti tidak ada kinetic energy yang hilang. Ingat itu baik-baik. Cirinya elastic collision adalah tidak ada kinetic energy yang hilang. Oke. Ini persamaannya begini. Terus kalau yang, nah ini contohnya. Dung, gitu. Jadi kalau kamu lihat ini momentum awalnya dia 20.000. Setelah terjadi collision, total momentumnya tetap 20.000 kan. Nih, lihat lagi. Ini 20.000 ya. Setelah collision ini minus 10.000, yang ini 30.000. Kelihatan? Ini min 10.000, ini 30.000. Kalau kamu jumlahin tetap 20.000 kan? Jadi ini total momentum awal sama total momentum akhirnya sama. Terus, kalau yang inelastic collision, nanti setelah tabrakan mereka bergabung jadi satu.
Mungkin dari tadi saya lupa ngejelasin. Nah, ini arti ini ya, arti aksen yang di atas ini apa? V2 aksen itu berarti kecepatan si benda 2 setelah tumbukan. V1 aksen adalah kecepatan benda 1 setelah tumbukan. Ya. Kemudian ini V2 sama V1 berarti kecepatan benda 2 dan kecepatan benda 1 sebelum collision. Oke. Nah, terus kalau yang ini, kalau dia inelastic collision, karena setelah collision mereka bergabung jadi satu, maka velocity setelah collisionnya untuk benda 2 dan benda 1 akan sama besarnya. Gitu. Sama dengan V aksen. Nanti ini dipakai di mana? Ini contoh dulu ya. Tuh, ini kayak gitu. Ini yang inelastic collision. Jadi dia udah nabrak, bergabung jadi satu. Ya. Kalau kalian perhatikan, total momentumnya juga tetap sama. Sebelum nabrak, coba perhatikan ini. Sebelum nabrak 40.000, setelahnya 32 sama 8. Dijumlahkan tetap 40.000. Ya. Jadi mau elastic collision, mau inelastic collision, total momentum before and after collision-nya tetap sama. Nah, terus ada yang semi-elastic collision. Semi-elastic collision itu nanti nilai dari E-nya terletak di antara 0 dan 1. E itu apa? E itu adalah coefficient of restitution. Kalau elastic collision itu sama dengan 1. Ini yang persis sama dengan 1, ini yang elastic collision. Yang persis sama dengan 0 itu yang inelastic collision. Jadi kalau E-nya terletak di antara 0 dan 1, berarti namanya semi-elastic collision. Ini rumus untuk menghitung E. Gini ya rumusnya ya. Ini negatifnya ada di depan. Kamu pakai tanda kurung. V2 aksen dikurang V1 aksen dibagi V2 kurang V1. V2 aksen itu apa? Tadi ini adalah berarti kecepatan benda 2 after collision. V1 aksen adalah kecepatan benda 1 after collision juga. Yang ini dua-duanya before collision. Kecepatan benda 2, kecepatan benda 1 before collision. Kalau vertical collision itu apa? Yang kalau kamu drop something. Misalnya bola basket kamu jatohin, terus dia setelah nabrak tanah dia mantul balik kan? Nah, pakai rumusnya ini. Ini ada yang kurang. Bentar, ini harusnya bisa gini. Akar H1 per H0. Jadi H0 itu apa? H0 itu ketinggian mula-mula si bendanya dijatuhkan. Guys, ini khusus buat bendanya yang jatuh bebas ya. Jadi dia jatuh tanpa kecepatan awal. Without initial velocity gitu. Jadi ini ketinggian jatuhnya dia mula-mula. Ini adalah tinggi pantulan pertama. Oke. Nah, terus kalau dia jatuh lagi, terus mantul lagi, berarti ini tinggi pantulan kedua. Ini tinggi pantulan pertama. Ini bukan di dribble ya. Jadi kalian tidak boleh mendribble bolanya. Kalian cuma jatuhin doang sekali, terus dibiarkan sampai bolanya mantul, dan akhirnya dia berhenti. Gitu. Nanti kalau kamu ketemu materi deret di matematika, ini suka ada nih suka ditanya, berapa panjang lintasan sampai bola berhenti memantul gitu. Suka ada pertanyaan sampai atasnya 0 gitu. Ya, sampai dianya sudah tidak rebound lagi. Oke. Jadi ingat, kalau yang ini berarti rumus untuk yang umumnya. Ini bisa buat vertical, ini bisa juga buat yang horizontal collision. Kalau ini yang ada H-nya khusus untuk yang vertical collision dan bendanya itu free fall, tidak ada kecepatan awal.
Oke. Ini contohnya. Saya pikir saya mau bahas contoh-contoh soal nanti di hari Jumat. Coba untuk materinya dulu kalian ada pertanyaan nggak? Belum sih, Bu. Belum. Bandul. Bandul kenapa? Susah. Yang balistik. Ya peluru gitulah. Ya, oke. Nah, ini dulu sebentar ya. Sebelum masuk ke itu. Tadi kan saya pernah bilang bahwa momentum sebelum total ya. Total momentum before and after collision itu harus sama. Dia elastic collision, inelastic collision, atau yang semi-elastic collision sama aja. Total momentum before and after collision-nya harus sama. Nah, diterapkannya ke sini. Ini namanya law of conservation of momentum. Ini rumusnya. M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Berarti M1, M2 berarti masa masing-masing benda ya. V1 sama V2 juga velocity-nya masing-masing before collision. Yang ada aksennya ini pasti semua yang after collision. Jadi rumusnya berarti ada berapa total? Ingat nggak? Ini rumus yang hukum kekekalan momentum. Ya, rumus momentumnya kan cuma M kali V. Tuh. Terus tadi ada perubahan momentum, M kali delta V. Ada impuls, F kali T. Ada yang, itu tadi, coefficient of restitution, ada dua macam. Ya, ada yang akar HI per H0, sama dengan akar H2 per H1, gitu kan. Ada juga yang minus dari V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1. Nah, jadi totalnya rumusnya ada 5 kalau saya nggak salah hitung. Ini kalau kalian lihat di animasi ini, sekali lagi, ini total momentumnya 60 ya awalnya. Setelah si bendanya nempel pun ini 60. Lihat lagi, ini 60. Nah, ini setelah itu dia mengecil tapi ini jadi ada momentumnya. Ditambahin tetap 60 gitu. Coba kita cari contoh soal yang ada yang nanya di chat?